Baik pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami dalam program Bukan Perempuan Biasa. Nah, di segmen ini kita akan membahas tentang suka duka serta kendala yang dihadapi Ibu Nunung sebagai legislator dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Seperti apa, Bu? Suka duka selama hampir 2 tahun ini ya. Jadi suka dukanya itu sangat banyak ya. Pertama, waktu di awal-awal saya menjabat sebagai wakil rakyat, banyak masukan dari konstituen saya, masyarakat saya. Awalnya itu mengenai minuman keras. Di situ satu tantangan, ya, karena perda minuman keras ini betul-betul kontras berlawanan ya dengan pengusaha dan masyarakat. Betul. Saya harus menghadapi teman-teman yang ada di dewan, saya harus menghadapi selisih pendapat dengan rekan-rekan saya atau teman-teman saya yang ada di Pemkot ya, seperti itu. Tapi saya tidak pernah putus asa. Betul. Saya merasa ketika saya tidak bisa melakukan ini sendiri, masih banyak teman-teman saya yang ada di luar yang bisa membantu saya seperti itu. Betul. Karena perjuangan di parlemen itu kan ya gampang-gampang mudah sih, karena di sana itu, di dalam sana itu ada 50 ya kepala yang berpikir, ada 50 kepala yang mungkin kita dalam 50 orang itu enggak satu pemikiran ya, pasti berbeda pendapat semua ya, ada yang pro dan kontra. Jadi waktu itu kasus pertama, tidak banyak sih kasus yang saya alami selama di dewan, saya selesaikan selama di dewan ini selama 2 tahun ini, mungkin ada beberapa ya, tapi itu semua bersentuhan dengan masyarakat kecil, seperti kasus minol, kasus pengaduan air bersih, banjir kan seperti itu, terus kasus apa lagi ya itu kemarin perubahan perda. Saya sampai masuk mall itu, ada beberapa mall yang besar di sini, kita komisi A itu grebek masing-masing. Nah, akhirnya selesai ya dengan bantuan teman-teman, bantuan ormas-ormas, akhirnya break. Alhamdulillah perda minol pun tidak jadi diubah kan. Saya bersyukur masih bisa mempertahankan itu. Terus kasus apa lagi ya, permintaan masyarakat masalah air bersih ya, masalah air bersih, banjir. Kemarin saya adakan reses itu dengan Sosper, saya selalu menekankan bahwa dapil saya itu dapil yang krusial masalah air ya. Jadi pemerintah harus bisa maksimalkan atau prioritaskan daerah-daerah yang ada di Makassar itu, yang terkhusus Tamalan Rebi dan Kanaya, itu harus diprioritaskan itu masalah air bersih PDM. Sampai saya kemarin mengatakan bahwa ketika saya tidak bisa berjuang di parlemen, saya akan mengajak warga saya untuk sama-sama mengadu ke PDAM untuk mempertanyakan apa sih susahnya itu air bisa masuk di situ kan. Ada apa gitu, ada apa dengan PDAM, ada apa dengan pemerintah, sampai kasus air itu dari tahun ke tahun, tidak bisa diselesaikan. Sedangkan seperti saya terlalu kewalahan. Iya, sedangkan saya kan turun ke bawah itu setiap tahun itu reses, pasti keluhan warga, air, banjir. Saya jadi malu dengan masyarakat saya. Datang itu. Tahun depan datang lagi itu keluhan yang sama. Tapi pemerintah tidak pernah ambil pusing gitu. Seakan-akan ini kasus air ini kasus biasa. Padahal saya mengatakan bahwa manusia itu bisa tahan dengan lapar. Betul. Tapi tidak pernah akan bisa tahan dengan haus. Jadi kemarin saya mengatakan, saya beri warning ke PDAM, ketika 2023-2024 air tidak selesai di Dapil 3 Taman Rea Berengkanaya, saya akan ajak warga duduk di PDAM, minimal kita tidak minum lah satu hari satu malam ya, supaya mereka tahu
bahwa begitu sulitnya air itu seperti itu. Jangan PDAM ini hanya memikirkan untung saja ya, tapi harus memikirkan bagaimana kelanjutan masyarakat yang ada di Kota Makassar. Jangan cuma daerah-daerah yang potensi menguntungkan yang dia perhatikan, seperti daerah industri, daerah perumahan, kan seperti itu. Kalau saya melihat PDAM hanya memprioritaskan daerah-daerah itu, seperti daerah warga yang seperti di Kodam 3 itu kan tidak ada warga-warga yang wah. Di situ airnya tidak seakan-akan mereka nanti tersendat air dari jaringan lain. Kalau diprioritaskan di sini, tapi kan semua kan butuh merata ini. Iya. Hak masyarakat Makassar itu harus dipenuhi gitu, sama gitu. Bukan hanya orang-orang kaya, bukan hanya pabrik. Betul. Ya. Saya lihat kemarin untuk peningkatan di daerah Salodong itu ya, Taman Rea itu diprioritaskan kan, sedangkan di Biringkanaya itu kan butuh juga prioritas seperti itu. Makanya mungkin suka dukanya itu aja ya. Kadang kita berlawanan dengan teman-teman, berlawanan dengan pemerintah, tapi itu resiko. Betul. Sebagai wakil rakyat, kita harus terima baik dan buruknya, cacian, makian, pujian dari masyarakat ya, seperti itu. Baik Kak Nunung. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan bincang-bincang bersama Bu Nunung setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.